Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kita lanjutkan materi ilmu waris sekarang tentang isbatul furud wa usulil masail. Kalau di sini bisa dilihat pada halaman berapa? Jadi ini cara menentukan purut itu bagian ahli waris. Jadi ketika ada orang meninggal, siapa saja ahli waris dicatat itu semua, jangan sampai ada yang terlewat. Kemudian siapa yang terhalang dicoret kalau yang terhalang. Siapa yang menjadi asobah dan siapa yang menjadi dawi purud. Bisa kita lihat di daftar isi ya di sini isbatul furud wa usulil masail. Kalau tidak salah halaman 50. Nah, ini ya. Isbatul furud. Cara menentukan asal masalah. Halaman 38. Halaman 38. Nah, jika seseorang meninggal, cara menentukan asal masalah atau KPK. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Angka yang bisa dibagi oleh makhraj furud. Di sini bisa kita lihat ya, jika orang meninggal dunia, maka langkah atau cara untuk membagikan hartanya antara lain, tentukan keluarga kerabat yang ada hubungannya dengan si mayat. Apakah termasuk pada ahli waris yang 25 golongan itu atau tidak? Kalau bukan termasuk ahli waris, ya jangan dimasukkan. Ahli waris semua ada 25 golongan, ya. Di situ sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Tinggal dibuka lagi. Kemudian tentukan ahli waris yang terhijab hirman, yang terhalang. Sebab tidak setiap ahli waris pasti dapat warisan. Yang pasti dapat warisan mah hanya 6 golongan. Itu ahli waris inti ya. Bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, dan istri dan suami. Nah itu pasti dapat warisan. Asal tidak ada mane ya, tidak ada mane. Mane waris tiga, membunuh, beragama, dan tidak merdeka. Kalau ada mane mah ya gak dapat walaupun suami istri. Kemudian tentukan berapa siapa yang mendapatkan purud ya. Apakah setengah, seperempat, seperdelapan, dua per tiga, sepertiga, atau seperenam. Kemudian siapa yang menjadi asobah. Tentukan masing-masing ahli waris dan seterusnya. Contoh ya, langsung saja. Untuk menentukan KPK, cara yang termudah adalah tentukan ahli siapa angka yang terkecil gitu ya, yang bisa dibagi oleh makhraj furud. Contoh di sini ya. Di sini ada 2/3 dan 1/3. Nah, angka yang terkecil yang bisa dibagi 3 dan 3 adalah 3. Jadi KPK-nya 3. 2/3 dari 3 artinya 3 dibagi 3 1. 1 kali 2 2. Sahamnya 2. Untuk dua saudari perempuan sekandung. Kemudian 1/3 dari 3 1. Ini saham untuk saudara seibu. Misalkan ada purud, misalkan ya. Contoh kita buat di sini ya. Ada purud setengah, seperdelapan, seperenam. Setengah, seperdelapan, seperenam. Berarti ada angka 2, 8, dan 6. Berapa KPK-nya? Atau asal masalahnya? Cari angka terkecil yang bisa dibagi 2, 6, dan 8. Berarti 24 asal masalahnya. 24 bagi 8, 3. Seperenam bagi 8, 24 bagi 8, 3. Seperdelapannya dari 24, 3. Seperenamnya 4, setengahnya 12 gitu. Terus itu ada sisanya, nanti sisanya ke asobah. Kalau tidak ada asobah berarti di rad.
Atau di sini juga perlu kita pahami istilah-istilah dalam membandingkan angka. Nah, yang pertama ada yang disebut tamasul atau mumasalah dari masalah. Tamasul itu hubungan atau perbandingan antara dua angka atau pecahan yang sama penyebutnya, seperti setengah dengan setengah. Jadi angka yang di bawahnya dua, setengah dan setengah. Atau sepertiga dengan sepertiga, atau sepertiga dengan dua per tiga. Nah, itu namanya tamasul. Jadi kalau ada perbandingan dua angka, penyebutnya sama, itu namanya tamasul. Maka kaidahnya, ambil salah satu angka penyebutnya. Khud wahidan minha. Ambil salah satu dari, kalau di sini ada dua per tiga dan sepertiganya. Ambil salah satu angka yang tiga ini, mau tiga di dua per tiga atau tiga di sepertiga. Jadi KPK-nya sama-sama tiga. Itu tamasul. Nah, yang kedua tadahul ya. Kalau tadahul dari dahola artinya masuk, masukkan ke dalam wajan tafa'ala, tadakhola, ilmu syarakat. Artinya saling masuk gitu. Kalau tadahul yaitu perbandingan antara dua angka yang tidak sama penyebutnya. Tetapi angka yang kecil dapat dimasukkan ke angka yang besar dengan cara dikalikan. Seperti ada urut, ada bagian setengah dengan seperenam. Nah, ini kan 2 dan 6 ya. 2 dan 6 kan beda. Tapi angka 2 bisa masuk ke angka 6. 3 kali, 2 kali 3 kan 6 tuh. Nah, itu namanya tadahul. Atau 1/4 dengan 1/8 kan beda, 4 dengan 8. Tapi 4 bisa masuk ke 8. Atau setengah dengan 1/8. Setengah dengan 1/4 itu namanya tadahul. Kalau tadahul kaidahnya sama aksaro. Ambil angka yang besar. Jadi kalau ada angka 2 dan 6, berarti asal masanya 6. Kalau ada angka 1/4 dengan 1/8, berarti asal masanya 8. Contohnya, orang meninggal, ahli warisnya suami, ibu, dan dua saudara laki-laki sekandung. Suami bagiannya setengah sebab tidak ada anak, tidak ada cucu. Ibu 1/6 sebab ada ikhwat, saudara lebih dari satu. Walaupun tidak ada anak, tidak ada cucu, kalau ada ikhwat, ibu 1/6. Dua saudara laki-laki sekandung asbab bin nafsi. Ada angka 2 dan 6, berarti asal masnya 6. Nisbatnya tadahul. Setengah dari 6, 3, 1/6-nya 1, 3 jeng 1, 4, 6 kurangi 4, 2, asobah, sisanya 2. Itu namanya tadahul. Yang ketiga, tawafuk. Tawafuk itu perbandingan antara dua angka yang tidak sama penyebutnya. Angka yang kecil tidak bisa dimasukkan ke angka yang besar dengan cara dikalikan. Tetapi ada pembagi, ada PPT, pembagi persekutuan terbesar. Selain dari angka 1 ya, kalau angka 1 mah semua angka bisa dibagi 1. Selain dari angka 1. Seperti apa? 1/4 dengan 1/6. 4 dan 6 itu beda. Kalau tamasum kan sama, 4 dengan 4, 6 dengan 6. Cuma 4 dengan 6 beda, berarti bukan tamasul. Kemudian yang kecil tidak bisa dimasukkan ke angka yang besar. 4 dimasukkan ke 6 nggak bisa. Kalau 4 dikali 2, 8. Kegedean. Beda dengan tadahul. Tadahul mah yang kecil bisa masuk, berarti 2 dengan 4 tadahul. Maka sama-sama 4 kalau tadahul. 2 dengan 6 tadahul. Kalau tawafuk mah angkanya tidak sama, yang kecil tidak bisa masuk ke angka yang besar, tetapi ada angka selain 1 yang bisa dibagi 2 angka itu. Ada PPT. PPT-nya berarti 2 angka yang bisa dibagi 6 dan 4, selain 1 adalah angka 2. Jadi PPT-nya adalah 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, ini 2 ini disebut wipik 4. Kemudian atau 6 dibagi 2, 3. Nah, 3 ini disebut wipik 6. Wipik itu hasil bagi dengan PPT. Kaidahnya, kalikan idrib wipko ahadihima fil akhot. Kalikan wipik salah satu angka dengan angka yang satunya. 4 dibagi 2, 2. 2 kali 6 sama dengan 12. Atau kita mau yang 6 nih. 6 bagi 2, 3. 3 kali 4, 12. Jadi asal masalahnya 12. Itu tawafuk ya. Mudah ya.
Tamasul gampang, tadahul masih gampang, tawafuk masih mudah ini juga. Jadi kalau tawafuk itu ingat ada PPT. Hasil bagiku PPT namanya wipik. Wipik itu dari wafako saling non wafako itu saling menyesuaikan. Atau 8 dengan 6 itu tawafuk. PPT-nya berarti 2. 8 dibagi 2, 4. 4 kali 6, 24. Atau 6 dibagi 2, 3. 3 kali 8, 24. Nah, ini contoh ya. Ada orang meninggal, ahli warisnya suami, ibu, dan anak laki-laki. Suami seperempat karena ada anak. Ibu seperenam ada anak. Anak asobah. Ada angka 4 dan 6. Ini namanya tawafuk. 4 di PPT-nya 2 ya. 4 dibagi 2, 2. 2 kali 6, 12. Atau 6 dibagi 2, 3. 3 kali 4, 12. Seperempat dari 12, 3. Seperenamnya 2. 3 tambah 2, 5. Anak laki-laki, sisanya 7. Terakhir, perbandingan angka itu ada yang disebut tabayun atau mubayana. Artinya perbandingan antara dua angka yang tidak sama penyebutnya, angka yang kecil tidak bisa masuk ke angka yang besar, juga tidak ada PPT. Jadi tidak ada angka pembagi, tidak sama, juga yang kecil tidak bisa dimasukkan. Ini juga sangat mudah. Kalau begitu namanya tabayun. Kalau tabayun langsung saja kalikan angka yang itu dengan yang lain, yang satu lagi. Seperti setengah dengan sepertiga. 2 dan 3 beda ya. Berarti bukan tamasu. Dimasukkan 2 ke 3 nggak bisa. 2 kali 2, 4 kegedean. Atau cari angka selain 1 yang bisa dibagi 2 dan 3, nggak ada. Kalau PPT-nya 2, 2 bagi 2 bisa. 3 bagi 2 kan nggak bisa, harus pas gitu ya. 3 bagi 2, 1,5 kan. Berarti kalau ini namanya tabayun. Kalau tabayun, idrib ahadima fil akhor. Kalikan angka itu dengan angka yang satu lagi. Ada angka setengah dengan sepertiga. Berarti langsung saja 2 kali 3 sama dengan 6. Contoh ya. Ahli warisnya suami, ibu, satu saudara laki-laki sekandung. Suami setengah, tidak ada anak. Ibu sepertiga, tidak ada anak. Juga tidak ada saudara lebih dari satu. Saudara laki-laki sekandung asobah. Ada angka 2 dan 3. Namanya tabayun. Kalau tabayun langsung saja kalikan 2 kali 3, 6. Setengah dari 6 dari setengah dari 6, 3. Sepertiganya 1. Sepertiga dari 6, 2. Salah, sepertiga dari 6, 2. Sisanya 1 ya. Nah, ya. Nah, setengah dari 6, 3. Sepertiga dari 6, 2. 3 tambah 2, 5. Sisanya 1. Nah, gitu ya. Atau cara yang mudah ya. Untuk mencari asal masalah bisa juga dengan mencari angka yang terkecil yang bisa dibagi oleh angka-angka penyebutnya dalam suatu masalah. Jika semua ahli waris bagiannya asobah, maka asal masalahnya menurut bilangan ahli waris. Ahli warisnya misalkan anak laki-laki 5, kemudian saudara paman gitu. Saudara paman terhalang oleh anak laki-laki. Berarti asal masalahnya berapa? Kalau anak laki-lakinya 5, berarti asal masalahnya 5. Kalau ada anak laki-laki dan anak perempuan, maka yang laki-laki dikali 2. Ada orang meninggal ahli warisnya 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Berarti asal masalahnya 5. Jadi anak laki-laki 2 dikali 2, 4. Sama anak perempuan 1 kali 1, 1. Jadi kalau semua ahli waris bagiannya asobah, maka untuk mencari asal masalah hitung jumlah ahli warisnya. Kalau laki-laki semua berarti ya gampang. Anak laki-laki misalkan 6. Gak ada lagi yang lain, berarti asobahnya asal masalahnya 6. Anak laki-lakinya 12. Gak ada yang lain misalkan, berarti asobah anak laki-laki asal masalahnya 12. Kalau campur dengan anak perempuan, berarti yang laki-laki dikali 2, yang perempuan kali 1. Anak laki-laki 1, anak perempuan 5. Berarti anak laki-laki 1 kali 2, 2. Tambah 5 anak perempuan, jadi asal masalahnya 7. Kalau hartanya 14 juta, berarti dibagi 7. Dibagi asal masalah 2 juta.
Nah, yang 2 juta kalikan kepada masing-masing saham. Anak perempuan 5 tah, 5 orang, masing-masing satunya. Sahamnya 5, 5 kali 2 juta, 10 juta. Berarti masing-masing dapat 2 juta. Anak laki-laki tadi sahamnya 2, ya, kali 2 juta, 4 juta. Jadi anak laki-laki dapat 2 kali lebih besar daripada anak perempuan. Ini dalam warisan dan ini mesti begitu. Kenapa anak laki-laki lebih besar? Karena laki-laki punya tanggung jawab. Justru anak perempuan itu ya hartanya kalau dia dapat warisan ya untuk dia sendiri. Gitu. Kalau anak laki dapat warisan, kadang-kadang warisannya bukan kadang-kadang. Anak laki-laki dapat warisan misalkan 4 juta, jadi dia punya anak, punya istri. Kadang-kadang sebulan juga sudah habis untuk biaya anak istri. Kalau anak perempuan dapat warisan misalkan setengah dari laki-lakinya 2 juta, ya itu mah untuk dia. Tidak wajib istri menafkahi suami, justru suami wajib menafkahi istri. Makanya kalau kata para masyayikh dulu ya, pang enak-enaknya jadi perempuan sebetulnya. Kalau seorang perempuan belum menikah itu tanggung jawab walinya, ayahnya yang wajib memberikan nafkah, terutama anu primer ya, makannya, pakaiannya. Walaupun sudah balik ya, anak perempuannya balik, tetap ayah punya kewajiban nafkah terhadap anak perempuan. Berbeda kalau anak laki-laki. Kalau anak laki-laki, kalau sudah balik, sebetulnya itu sudah bukan tanggungan ayahnya kalau sudah balik. Cuman karena kasih sayang orang tua sepanjang masa, walaupun sudah balik kuliah, masih dibiayaan oleh orang tua. Mau menikah, orang tua membiayai. Makanya wajib sekali seorang anak berbakti kepada orang tua. Tapi secara asal, kalau anak laki-laki sudah balik dan dia tidak cacat, dia harus mandiri. Berbeda dengan anak perempuan. Kalau perempuan walaupun sudah balik, tetap ini kewajiban ayah untuk kebutuhan primer seperti nafkah, makan, yang wajib itu pakaian, tempat tinggal. Kalau seorang perempuan menikah, maka kewajiban suami memberikan nafkah. Ketika suaminya meninggal atau cerai, kembali lagi si anak perempuan menjadi kewajiban walinya. Ayahnya sudah meninggal, berarti kewajiban saudara laki-laki si perempuan itu membiayai. Atau anak laki-laki kalau dia punya anak laki-laki. Kalau misalkan Randa punya anak laki-laki yang sudah balik, maka seorang anak laki-laki punya kewajiban menafkahi ibunya jika ibunya tidak ada yang menafkahi. Begitu ya. Jadi sekali lagi untuk menetapkan dalam bab ini isbatul furud wa usulul masail, menetapkan bagian ahli waris dan menetapkan asal masalah, caranya begitu. Ketika ada orang meninggal, tulis saja ahli warisnya siapa saja. Kemudian tentukan bagian ahli waris, siapa yang terhalang, siapa yang menjadi dawi furud, siapa yang menjadi asobah. Setelah ketahuan, oh furudnya ada setengah, 1/8, 1/6, cari angka terkecil yang bisa dibagi oleh angka-angka yang ada di bawah. Yang pas gitu. Setelah itu, baru masing-masing ahli waris dibagikan sesuai furudnya. Kalau asal masalah 3, misalkan dosa dari perempuan 2/3, berarti 3 dibagi 3, 1 kali 2, 2. Jadi 2 ini adalah 2/3 dari 3. Sahamnya 2. Seperti kali 3, 1. Berarti sahamnya 1. Nah, kalau sudah ketahuan asal masalah, berarti harta berapapun dibagi oleh asal masalah. Hartanya 24 juta bagi 3, sama dengan 8 juta. Yang 8 juta kalikan karena saham. 8 kali 2, 16 juta. 8 kali 1, 8 juta. 16 tambah 8, 24 juta. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.